Miguel, aku datang. Sofia menekan angka-angka pada pintu apartemen sebagai sandi. Krik. Pintu itu terbuka, Sofia dengan kue ulang tahun di tangan melangkah masuk dengan perasaan berbunga-bunga. Tetapi, langkah Sofia terhenti kala dia melihat ada botol vodka, 2 gelas sloki, dan kue ulang tahun yang sudah terpotong. Semua itu tergeletak asal di atas meja ruang tamu seperti sudah ada yang merayakan sebelum Sofia tiba. Miguel dengan siapa? Apakah teman-temannya datang ke sini? Tapi, kenapa hanya ada 2 gelas? Gumam Sofia, dia melangkah ke arah meja itu. Sontak, pandangan Sofia teralihkan pada televisi LED berukuran 50 inci di depan sana menyala. Televisi itu juga mengeluarkan suara keras dari film yang diputar. Penasaran, Sofia melangkah ke arah kamar tunangannya. Ingin memastikan, apakah Miguel sudah tidur atau masih terjaga. Tiba-tiba, dek, kak Miguel, yang keras. Kakak sayang, apakah kamu tidak ingin menunggu kekasihmu yang jadul itu untuk merayakan ulang tahunmu? Sit, diamlah, Ava. Wanita membosankan dan munafik itu tidak perlu kita bahas. Dia terlalu miskin jadi pikirannya hanya akan terus bekerja. Tapi, kak, dia kan tunanganmu. Oh, Dem, kamu sungguh luar biasa, Ava, Len 9 Miguel. Dengar, Ava, yang aku cintai itu kamu. Masalah wanita kolot itu hanya aku gunakan sebagai alat untuk mengandung anakku. Setelah menikah dan melahirkan penerus, aku akan menceraikannya. Dek, obrolan itu sudah berhasil mencabik-cabik bongkahan daging di dalam dada Sofia. Mendengar eran 9an dan bisikan mesra dari dalam kamar, Sofia terpaku. Rasa sakit menusuk hati Sofia, seperti pisau tajam yang menoreh daging. Sofia terhuyung mundur, tubuh itu gemetar. Kue ulang tahun yang dia bawa terjatuh. Miguel. Suara Sofia serak, hampir tak terdengar. Hening. Hanya suara televisi yang masih berdengung. Sofia mencoba menarik napas dalam-dalam, tetapi udara terasa berat di paru-parunya. Miguel. Kau. Kedua tangan Sofia terkepal kuat, lehernya menegang hingga mencetak urat-urat yang menonjol di leher wanita itu. Seketika, Sofia tersulut emosi. Dia memutar tubuhnya dan meraih botol vodka di atas meja. Wanita itu berjalan kembali ke kamar Miguel dengan dada yang terasa mendidih. Miguel. Teriak Sofia, lantang menggema. Brak, brak, brak. Buka pintunya, bajingan. Teriak Sofia sambil menggedor-gedor pintu kamar di depannya. Pintu kamar di depannya itu tidak langsung terbuka. Sofia bisa mendengar kegaduhan di dalam, seperti orang yang panik dan tergesa-gesa. Rasa benci dan sakit hati semakin membakar dada Sofia. Aku tahu kalian di dalam. Buka pintunya sekarang. Sofia menggeram, suaranya bergetar penuh amarah. Kerak. Pintu itu akhirnya terbuka. Miguel muncul dengan wajah terkejut, hanya mengenakan celana panjang dan kaos kusut yang terlihat tergesa-gesa dipakai. Rambutnya acak-acakan, dan matanya sedikit merah, seolah baru saja bangun dari tidur atau mabuk. Sofia, ini tanda hubung. Perang. Tidak mengizinkan Miguel melanjutkan kalimatnya, Sofia langsung menghantam botol vodka itu pada kepala Miguel. Ah! Sang wanita yang tak lain adalah rekan kerja Sofia itu berteriak histeris. Miguel terhuyung ke belakang, darah mengucur dari pelipisnya. Tangannya secara refleks menyentuh luka itu, sementara matanya terbelalak karena keterkejutan dan rasa sakit. Botol vodka yang pecah berserakan di lantai, meninggalkan bau alkohol yang menyengat di udara. Sofia, dengan napas tersengal dan mata berapi-api,
tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Kau gila, Sofia. Miguel tersentak, suaranya serak dan penuh kepanikan. Dia tak pernah menyangka Sofia akan melakukan sesuatu yang begitu nekat. Gila. Sofia menyeringai, meskipun hati itu bergejolak antara marah dan hancur. Kamu pikir siapa yang benar-benar gila di sini, Miguel? Aku, yang setia dan bodoh mencintaimu, atau kamu, si brengsek yang mengkhianatiku di hari ulang tahunmu sendiri? Sindir Sofia. Wanita yang bersama Miguel, Ava, hanya bisa berdiri di sisi ranjang. Ava tahu, meskipun Sofia terlihat tenang, ada badai besar yang siap meledak kapan saja. Aku mencintai Ava, Sofia. Kita tidak pernah punya masa depan. Miguel mencoba mengendalikan situasi, tetapi suaranya terdengar lemah. Ia tahu apa yang diucapkannya hanya akan menambah api dalam dada Sofia. Tidak punya masa depan. Sofia tertawa sinis. Lalu apa artinya semua ini, Miguel? Tunangan, rencana pernikahan, semua janji manismu. Sebisa mungkin Sofia tidak menjatuhkan air matanya di depan dua manusia itu. Meski hatinya sudah hancur berkeping-keping. Aku. Don't talk. Tidak perlu menjelaskan apapun. Sofia memotong, nada itu tajam dan dingin. Kamu telah mengkhianatiku. Kau telah menghancurkan hatiku dan harga diriku. Lantas, aku hanya akan diam melihat betapa menjijikkan dirimu, Miguel. Sofia melirik Ava dengan penuh kebencian. Dan kamu, Ava. Kau itu tak lebih dari seekor ular berbisa. Menikmati sisa-sisa yang bukan milikmu. Ava mencibik bibirnya. Tidak terima dengan tuduhan Sofia. Kamu yang harus sadar diri. Kenapa Kak Miguel tidak memilihmu? Kamu itu membosankan dan tidak menarik. Kamu juga tidak pandai dalam urusan ranjang. Ava membentak, tak mau kalah. Sofia terkesiap. Ia terbakar amarah. Kali ini, bukan hanya karena pengkhianatan Miguel, tetapi juga karena hinaan Ava. Ia ingin menerjang Ava, mencakar wajah wanita itu, dan melempari wanita itu dengan vas bunga. Tapi, bukannya itu sama saja menjatuhkan harga dirinya? Ya, tidak masalah. Setidaknya, aku tidak pernah melebarkan kedua pahaku kepada tunangan sahabatnya sendiri. Menjijikan. Cibir Sofia. Ava emosi atas cibiran itu, beraninya kamu menghinaku. Kamu itu hanya gel 4 nanogram yang terbuang. Sadar Sofia, kamu memang tidak pantas dicintai oleh pria seperti Kak Miguel. Cetus Ava. Cukup. Miguel berteriak, mencoba melerai di tengah ia kesakitan. Sofia menatap Miguel tanpa ekspresi. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat wajah menjijikanmu lagi, Miguel. Sofia melepaskan cincin tunangannya. Ambil ini. Semoga kamu bahagia dengan jalangmu. Pekik Sofia, dia melempari cincin itu kepada Miguel yang masih terduduk di atas lantai. Sofia memutar tubuhnya, dia pun segera berlari ke arah pintu, meninggalkan Miguel dan Ava terdiam di sana. Ia tidak menoleh kembali, terlalu sakit jika ia harus memberikan wajahnya kembali. Sofia, tunggu. Miguel mencoba mengejar, tetapi kaki pria itu terasa berat. Darah yang mengalir dari kepalanya membuatnya pusing. Ava menarik tangan Miguel. Miguel, sudahlah. Biarkan dia pergi. Cegah Ava. Sofia berlari di atas trotoar menerobos hujan yang mulai turun dengan deras, mengguyur tubuh Sofia tanpa ampun. Air mata bercampur dengan tetesan hujan, namun Sofia tidak peduli. Aku pikir, dia benar-benar tulus. Tapi, apa? Ternyata dia hanya memanfaatkanku.
Langkah kaki Sofia terhuyung-huyung, bagaimana rapuh hatinya saat ini. Dunia seakan runtuh di hadapannya, semua yang ia percayai, semua yang ia impikan, hancur seketika. Sofia terus berlari, tanpa tujuan, tanpa arah. Ia hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari segala rasa sakit itu. Dalam pikirannya, terbayang jelas wajah Miguel yang dulu ia cintai, kini berubah menjadi wajah pengkhianat yang tak lagi ia kenali. Ia merasa bodoh telah mempercayai semua kebohongan itu. Aku merantau ke tempat ini hanya untuk mencari kedamaian. Tapi yang kuterima malah pengkhianatan, bodoh. Sofia memaki dirinya sendiri. Wanita itu tersungkur di gang sempit, terduduk di atas paving basah, tubuh Sofia gemetar hebat. Udara dingin yang menusuk kulit tak Sofia rasakan. Ia hanya merasakan rasa sakit yang kian menusuk-nusuk jantungnya. Tiba-tiba, Sofia merasa hujan di sekitarnya berhenti. Dalam keadaan sesenggukan, Sofia memutar kepalanya ke belakang, dia mendongak wajahnya ke atas. Lihat, ada anjing liar, terlantar, dan menyedihkan sedang menangis di bawah hujan. Dek. Pupil mata Sofia melebar melihat siapa yang berbicara dan melindunginya dari hujan. Siluet pria yang berdiri di belakang tubuh Sofia menggunakan jas blazer terusan, sorot mata yang tajam kini memandangi Sofia seperti seorang predator. Samuel, ucapan Sofia tercekat. Samuel Zephyr, pria itu baru saja tiba di kota ini. Tanpa sengaja ia melihat Sofia tengah membeli kue di sebuah toko. Samuel pun mengikuti Sofia. Awalnya, Samuel mengira jika dirinya salah melihat. Dan tidak salah, jika wanita yang menangis di bawah hujan itu adalah wanita yang sudah 5 tahun tak Samuel jumpai. Sudah lama kita tidak bertemu, Sofia. Suara dingin yang keluar dari mulut Samuel membuat Sofia bergidik. Dia tahu siapa Samuel. Pria yang merupakan eksekutor bengis saat Sofia mengenal pria yang berdiri di belakang tubuhnya itu. Samuel, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Sofia di sela isak tangisnya. Menonton seorang wanita yang sedang menangis. Kau sedang mengejekku. Sofia memotong. Matanya yang basah menatap Samuel dengan ketakutan bercampur rasa tidak percaya. Samuel terkekeh, suara tawa pria itu terdengar tajam di telinga Sofia. Samuel berjongkok, mendekat dengan payung yang masih melindungi mereka berdua dari hujan. Tangan Samuel perlahan terulur, mengelus pipi Sofia dengan lembut, tetapi Sofia tahu, kelembutan itu hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Apa yang dia inginkan dariku? Setelah 5 tahun, kenapa dia muncul sekarang? Batin Sofia, tubuhnya semakin gemetar di bawah tatapan Samuel. Wajah Samuel semakin dekat, Sofia mundur ke belakang, berusaha menjaga jarak. Apa yang ingin kamu lakukan, Ak? Sofia menjerit saat Samuel tiba-tiba menarik rambutnya ke belakang, membuat kepala Sofia terpaksa menengadah ke langit yang kelam. Samuel tidak peduli dengan teriakan kesakitan Sofia. Ia mendekatkan wajahnya, menjilat sudut mata Sofia yang basah dengan air mata. Rasanya asin. Sayang sekali. Gumam Samuel pelan, seolah menikmati penderitaan yang dirasakan oleh Sofia. Sofia merasakan sakit yang menjalar dari kulit kepala, tetapi yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa melawan. Dengan sisa tenaganya, Sofia mencoba memukul lengan Samuel, tetapi usahanya sia-sia. Lepas, Sam. Sakit. Rintih Sofia, suaranya memelas. Sofia kelelahan setelah berlari. Tenaganya tak cukup kuat untuk melawan Samuel. Samuel, melepaskan cengkeramannya. Bajingan mana yang membuatmu menangis, Ham? Tanya Samuel. Sofia terengah-engah, tubuhnya gemetar. Tidak ada.
Aku hanya lelah. Samuel menatap Sofia dengan tatapan tajam, jangan berbohong. Aku bisa merasakannya. Ada seseorang yang sudah membuatmu menangis. Sofia menunduk, enggan menceritakan apa yang terjadi. Dia takut Samuel akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Entah kenapa, perangai Samuel layaknya seperti Dewa Fortuna. Bukan lagi Dewi Fortuna. Setiap kali Sofia dalam keadaan terpuruk, Samuel selalu muncul secara tiba-tiba. Katakan padaku, Sofia, desak Samuel, suara itu semakin dingin. Siapa yang berani menyakitimu? Sofia menggeleng, tidak ada. Aku sudah katakan. Dan masalah ini, tidak ada hubungannya denganmu. Teriak Sofia. Samuel mendekat, wajahnya semakin dekat dengan wajah Sofia. Tidak ada hubungannya. Ulang Samuel, suaranya dingin dan mengancam. Melarikan diri saat kamu membawa kabur uangku dan kamu mengatakan kita tidak ada hubungan. Sofia mendengus pasrah. Baru saja dia kehilangan orang yang dicintainya, kini dia harus berhadapan dengan Samuel. Apakah dunia sesempit ini? Sam, aku belum punya uang. Aku tidak bermaksud melarikan diri. Kamu sendiri yang dengan sukarela membayar hutang ayahku, bukan? Aku janji, setelah mendapatkan gaji, aku akan segera mencicil hutangku. Sofia berusaha bernegosiasi. Beberapa tahun lalu, Sofia melarikan diri dari ayahnya yang suka mabuk-mabukan dan memiliki hutang di mana-mana. Hingga rumah mereka tak luput dari jaminan bank. Bukan hanya ayahnya, kakak laki-laki Sofia adalah pria yang ketagihan berjudi. Dan Sofia terpaksa menerima bantuan dari Samuel untuk membayar hutang keluarganya. Akan tetapi, bantuan itu datang dengan harga yang mahal. Samuel bukanlah pria yang memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Ia menuntut balasan yang tak bisa dibayar dengan uang loyalitas tanpa batas, dan Sofia tahu itu. Apa kamu pikir, janji murahanmu masih berlaku untukku? Berdiri dan ikut denganku. Desak Samuel, menarik tangan Sofia. Sofia tersentak, tubuhnya gemetar. Dia tahu, dia tidak bisa menolak Samuel. Dia tidak bisa lari dari pria itu. Sam, aku mohon. Jangan paksa aku, mohon Sofia, suaranya bergetar. Samuel menatap Sofia dengan tatapan dingin. Kamu itu kehujanan. Apakah kamu ingin terus berada di sini? Berdiri atau kuseret? Sofia terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Dia tahu, dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa melawan Samuel. Baiklah, gumamnya, suaranya hampir tidak terdengar. Samuel menarik tangan Sofia, memaksanya berdiri. Ayo. Sofia mengikuti Samuel, matanya menatap jalanan yang basah karena hujan. Tak lama setelah itu, mereka berdua tiba di ujung gang. Sebuah mobil mewah sudah terparkir di sana. Samuel membuka pintu mobil dengan paksa, memaksa Sofia masuk ke dalam tanpa memberi ruang untuk menolak. Dia masuk mengikuti Sofia dan menutup pintu dengan keras, menandakan betapa seriusnya situasi ini. Suasana di dalam mobil begitu hening, hanya suara hujan yang masih terdengar dari luar. Evan, bawa kami ke apartemenku, perintah Samuel dengan nada tajam. Sang asisten, Evan, segera menyalakan mesin dan melajukan mobil tanpa sepatah kata pun. Sofia menunduk, merasa kecil di hadapan kekuatan Samuel yang begitu menakutkan. Tangannya masih gemetar, rasa dingin akibat hujan bercampur dengan ketakutan yang kini melanda hatinya. Dia tak berani mengangkat wajahnya untuk menatap Samuel, takut menemukan kemarahan dari pria yang duduk di sisinya. Kenapa aku harus bertemu dengannya lagi? Padahal,
Niatku hanya untuk melarikan diri dari ayah dan kakakku. Bukannya lari dari hutang. Setelah ini, apa yang akan terjadi? Batin Sofia, ia tampak kedinginan. Samuel memandangi Sofia dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kemarahan, kekecewaan, dan keinginan untuk memiliki. Di satu sisi, dia marah karena Sofia berani lari darinya, tetapi di sisi lain, perasaannya yang tidak pernah benar-benar hilang selama 5 tahun terakhir kini muncul kembali, membakar segala logika yang pernah ia miliki. "Evan, turunkan suhu AC-nya," perintah Samuel tiba-tiba, suaranya tajam memotong keheningan di dalam mobil. Evan menuruti perintah Samuel tanpa bertanya, menurunkan suhu AC hingga udara yang dingin menjadi lebih hangat. Samuel melepaskan jas yang ia kenakan. "Pakai ini." Samuel melemparnya. Sofia menangkap jas yang dilemparkan Samuel dengan tangan gemetar. Jas itu masih hangat, dengan aroma khas Samuel yang begitu familiar bagi Sofia, aroma yang pernah membuatnya merasa aman, tetapi kini hanya menambah beban pada hatinya. Dengan ragu, Sofia meraih jas tersebut, mengenakannya dengan tangan yang masih menggigil. Dia tidak tahu apakah dinginnya tubuhnya berasal dari hujan atau ketakutan yang semakin menghimpitnya. Samuel menatap Sofia yang kini terbalut dalam jas miliknya. Wajahnya masih dingin, tetapi sorot mata Samuel memancarkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak ingin Sofia lihat. "Apakah kamu merasa lebih baik sekarang?" Suara Samuel memecah keheningan. Sofia mengangguk pelan, tidak ingin membuat situasi semakin buruk. Dia tahu, Samuel bukanlah orang yang mudah diajak berkompromi. Setiap perkataan dan tindakannya bisa berubah menjadi pedang bermata dua yang siap melukai kapan saja. Samuel memalingkan wajahnya, pandangannya terfokus pada jalanan yang basah karena hujan. Tetapi, pikirannya tidak berada di sana. 5 tahun berlalu, dan dia masih tidak bisa menghapus bayangan Sofia dari benaknya. Perasaan itu, campuran antara obsesi dan kemarahan, kini semakin menguat seiring dengan kehadiran Sofia di sisinya. Evan menyetir dengan tenang, seolah mengerti bahwa percakapan antara Samuel dan Sofia tidak boleh diganggu. Ketegangan di dalam mobil terasa begitu pekat, seakan setiap hembusan napas bisa memicu ledakan. "Apa yang kamu inginkan dariku, Sam?" Sofia akhirnya memberanikan diri bertanya. Suaranya lemah penuh rasa takut. Dia tidak bisa menahan pertanyaan itu lebih lama lagi. Samuel menoleh, matanya menelusuri setiap inci wajah Sofia. "Kamu tahu apa yang aku inginkan, Sofia? Aku ingin kamu membayar hutangmu, bukan hanya dengan uang," ucap Samuel, penuh penekanan. "Apa aku sudah gila? Kenapa aku mau-maunya mengikutinya ke sini?" Gumam Sofia. Sofia, membiarkan rintik shower membasahi tubuhnya. Masih terngiang-ngiang dengan ucapan Samuel saat mereka di dalam mobil. "Karena kamu akan menjadi milikku." Menjadi miliknya. Sofia mengulang ucapan Samuel beberapa waktu yang lalu. "Sejak kapan dia mengklaim jika aku menjadi miliknya? Dasar abe normal." Lagi-lagi Sofia mengumpat.